Halo adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, papa, atau kakak-kakak guru sekolah minggu, mohon didampingi ya adik-adik. Setelah mandi, berpakaian yang rapi dan sopan ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahan. Fokus beribadah, jangan main-main ya. Dengarkan instruksi dari guru-guru sekolah minggu. Adik-adik di rumah, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan cerita Tuhan. Jangan lupa sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik rekan-rekan, sebelum kita melayani adik-adik kita di rumah, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami telah berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk melayani adik-adik di rumah. Tuhan berkati pelayanan kami, ibadah kami dari awal hingga selesainya. Kiranya Tuhan menuntun ibadah ini agar boleh berjalan dengan baik. Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, Shalom. selamat pagi adik-adik. Semangat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Wow, Kakak Meta hari ini sukacita tidak? Bersukacita dong Kakak Angel. Iya, tentunya kita patut bersukacita karena kita mengucapkan terima kasih, kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena hari ini, minggu ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, kepada Kakak Meta, kepada adik-adik di rumah untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti adik-adik di rumah sudah siap ya? Nah, yang sudah siap, semua mari berdiri, kita memuji Tuhan dengan kedua tangan kita dan kedua kaki kita. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Kanan lompat kiri, jalan serta Yesus. Sekarang kaki. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat jalan serta Yesus. Sekarang kita mau berjalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah pada pagi hari ini. Ya, silakan kembali duduk adik-adik. Ya, adik-adik, kakak mau tanya,
di sini adik-adik saat mau makan, terus mau tidur, bahkan mau belajar, siapa yang mengawalinya dengan doa? Angkat tangannya adik-adik. Wah, saya Kakak Meta. Wah, Kakak Angel juga ternyata. Saat apa Iya Kakak Angel dong. berdoa? Tentunya saat mau makan, mau tidur, bangun pagi, mau bekerja, berdoa. Iya. Nah, adik-adik, saat kita mau tidur, apa yang kita minta kepada Tuhan? Kita minta untuk dijaga oleh Tuhan. Dan saat mau belajar, kita meminta untuk diberikan kepintaran. Iya, adik-adik, Tuhan senang jika apa yang kita minta, kita sampaikan dalam doa kita. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Nah, sama seperti yang ada di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, yaitu Mazmur 116 ayat 1. Adik-adik ikuti kakak ya. Nah, kita baca bersama-sama. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan, Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Amin. Iya, adik-adik, kenapa kita harus mengasihi Tuhan dan bahkan sesama kita? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Nah, adik-adik, mari berdiri dan kita memuji Tuhan. Yesus mengasihi saya dan kamu. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tetapi sebelumnya, persiapkan Alkitabnya dan kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, juga memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak kami. Tuhan memberikan kami supaya kami boleh memperhatikan dengan baik, mendengarkan dengan baik cerita yang akan disampaikan kepada kami, dan firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, duduk di tempatnya dengan tenang, ya, dengan mendengarkan kakak, kemudian siapkan Alkitabnya. Baik, sudah siap semua? Baik. Kakak akan bercerita tentang Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya akan melaksanakan Paskah, lalu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Kemana kami akan mempersiapkan tempat perjamuan?" Lalu apa kata Yesus kepada murid-muridnya?
Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, ada 2 murid Tuhan Yesus yang dipilih untuk menyampaikan apa yang harus dia lakukan. Kamu berdua pergi ke suatu kota. Di sana kalian akan menemui seorang yang sedang membawa kendi berisi air. Wah, hadirin kasih dalam Tuhan, rupa-rupanya Yesus menyuruh 2 orang dari murid-muridnya untuk pergi ke suatu kota. Dan pesan Yesus lagi, ikuti orang tersebut. Di mana dia masuk ke dalam suatu rumah, maka di situ kalian bertanya kepada tuan rumah itu. Pesan guru, di mana ruangan tempat bagiku dan murid-muridku untuk melaksanakan perjamuan. Hadirin kasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kedua muridnya tadi, mereka laksanakan. Kedua murid Tuhan Yesus pergi, dan luar biasa hadirin kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi, dialami oleh murid-muridnya, kedua muridnya tadi. Wow, luar biasa dikasih dalam Tuhan. Lalu kedua murid tadi mempersiapkan diri di ruangan yang sudah ditunjuk oleh tuan rumah daripada tempat itu. Adik-adik kekasih dalam Tuhan, Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan di tempat yang sudah dipersiapkan. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus bersama dengan kedua belas muridnya di tempat yang sudah disiapkan untuk melaksanakan perjamuan. Nah, ketika mereka sedang makan bersama, lalu Yesus menyampaikan bahwa di antara mereka akan ada yang menyerahkan dirinya ke tangan penguasa orang Romawi. Wah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus semuanya merasa sedih karena mendengarkan kata Tuhan Yesus. Mereka bersedih. Tetapi kemudian adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menguatkan iman murid-murid Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, kemudian memberikannya kepada murid-muridnya yang ada di sebelah kanan dan ada yang ada di sebelah kiri. Kemudian itu Yesus juga mengambil cawan dan memberikan kepada murid-muridnya di sebelah kanan dan di sebelah kirinya Tuhan Yesus. Roti melambangkan tubuh Yesus dan anggur melambangkan darah Yesus. Adik-adik yang kekasih, ketika mereka sedang makan dan minum dan melaksanakan perjamuan Paskah bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus, kemudian mereka bernyanyi memuji Tuhan, dan setelah itu mereka pergi ke Bukit Zaitun. Demikian cerita kita yang terambil dalam kitab Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Markus 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dan cerita kita hari ini, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya.
Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Ya. Tetapi buka dulu Alkitabnya. Yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya. Kalau sudah dapat, pada pasal 14 kitab Markus, ya, kitab Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 26. Tetapi yang kita baca Markus pasal 14 ayat 13 sampai 16. Setelah itu ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Baik, kalau kalian sudah siap, kakak akan membacakan firman Tuhan dan kalian ini di rumah mengikutinya, ya. Ya. Kakak akan baca ayat 13 mulai. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang memasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Ayat 16. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ayat 21. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, kepada murid Tuhan Yesus, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang kesalam Tuhan, kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita tenang dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menyaksikan video aktivitas kita untuk minggu ini. Berikut videonya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Aktivitas kita untuk 2 minggu ke depan adalah membuat video menyebutkan 12 murid Yesus dalam bentuk lagu.
Berikut contoh video lagu untuk penyebutan 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, di rumah bisa meminta bantuan kepada papa, mama, kakak, atau om dan tante. Jangan lupa divideokan lalu dikirimkan ke guru sekolah minggu di kelompok masing-masing ya. Adik-adik di rumah, mari kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Yang sudah siapkan, mari kita lipat dengan rapi. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Kakak Angel bacakan buat kita semua. Berbunyi demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan karena Tuhan sayang padaku. Terima berkat Tuhan. Hore! Adik-adik yang kesalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kami semua pada pagi hari ini. Kami memuji membesarkan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan, Tuhan dengarkan, dan kiranya firman yang kami dengarkan, Tuhan memberkati, supaya firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Memberkati kami semua pada pagi hari ini Tuhan Yesus, yang dapat beribadah walaupun lewat Zoom. Tetapi kami percaya Tuhan menyertai kami, bukan hanya lewat Zoom saja Tuhan, di live streaming Tuhan juga memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, memberikan kekuatan kepada kesehatan juga kepada guru-guru sekolah minggu kami yang selalu membimbing kami, menceritakan firman Tuhan kepada kami, supaya guru-guru kami boleh menceritakan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati persembahan syukur kami ini, sehingga digunakan dengan baik untuk pelayanan di dalam jemaat kami, sekolah minggu kami, dan untuk kegiatan-kegiatan di dalam memuji membesarkan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu ketika ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan hadir di sana dan Tuhan sembuhkan teman-teman kami yang sakit. Juga mungkin ada orang tua kami yang sakit, Tuhan sembuhkan juga. Ajarkan kepada kami Tuhan Yesus untuk dengar-dengaran kepada orang tua kami,
terlebih kepada Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu membaca firman Tuhan bagi kami yang sudah bisa membaca. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih memberikan kekuatan kesehatan kepada kami semua pada hari ini, sepanjang hari ini, dan sepanjang minggu ke depan bagi kami yang sudah bersekolah. Tuhan memberkati kami. Walaupun itu kami lakukan lewat Zoom di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, Tuhan kiranya sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik silakan kembali berdiri dan kita akan mendengarkan perintah dari Tuhan Yesus. Mari persiapkan Alkitabnya. Kita buka dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, Kakak Angel, kasih itu apa sih? Selain sabar, terus tidak Marah-marah. iya, sabar, tidak marah-marah, kemudian murah hati, sama seperti sifat Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita mau melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan, tanda mengenal Allah. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya, dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Kita terima berkat. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan salam sehat. Baik, kita telah selesai melayani adik-adik di rumah. Untuk itu, mari kita menutup ibadah ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk sehingga ibadah pada pagi hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga guru-guru sekolah minggu akan kembali ke rumah kami. Tuhan jaga kami agar boleh tiba di rumah kami dengan selamat, dan Tuhan kiranya selalu menjaga kami, memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin.